Shalom saudaraku, kita jumpa di hari ke-35 dalam 40 hari doa bersama. Puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah manfaat belajar firman Tuhan. Dari 2 Timotius 3 ayat 10-17, saudara dapat membacanya sendiri dan saya akan membacakan dari renungan yang tertulis di sini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami memiliki firman yang senantiasa dapat kami baca dan kami buka. Kami bersyukur untuk penyediaan Tuhan yang luar biasa. Melalui firman kami dapat mendengar suara-Mu Tuhan. Dan melalui doa-doa kami dapat berbicara kepadamu. Dan Engkau berjanji mendengar dan menjawab. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau menyinari kami dengan renungan firman-Mu hari ini. Dan menggugah hati kami untuk mencintai firman-Mu. Mempelajari firman-Mu secara teratur. Kami senantiasa siap dituntun dibimbing oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, renungan ini kita akan renungkan bersama. Manfaat belajar firman Tuhan. Saya dapat bertumbuh dalam iman dan makin dewasa rohani karena belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini menyatakan bahwa segala tulisan yang ada di dalam Alkitab bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah sebabnya firman Tuhan harus menempati tempat utama dalam kehidupan pribadi dan pelayanan gereja. Gereja mula-mula bertumbuh karena jemaatnya suka belajar firman Tuhan. Gereja akan menjadi lemah dan jemaat akan mudah terombang-ambing oleh angin pengajaran lain, misalnya melalui media sosial yang kerap menyebarkan hoax, bila pemberitaan firman Tuhan sangat lemah di dalam gereja. Gereja mula-mula sangat kuat karena orang percaya datang kepada Tuhan Yesus bukan karena iming-iming uang atau berkat jasmani, tapi murni karena pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Manfaat firman Tuhan luar biasa bagi kehidupan saya dan bagi pelayanan gereja. Firman Tuhan harus dipelajari dengan sungguh-sungguh untuk menangkal ajaran sesat yang begitu masif saat ini. Ajaran sesat masuk melalui media sosial yang berupa hoax. Kalau saya tidak punya dasar firman Tuhan yang benar, maka saya akan menjadi pengajar sesat dalam pelayanan saya. Doa saya adalah agar Tuhan menolong saya untuk setia belajar firman Tuhan dan senantiasa mengawasi ajaran saya agar dapat menuntun jemaat mengenal Tuhan dan kasih karunia-Nya. Amin. Ditulis oleh hambanya ER. Kita akan berdoa pada hari ini untuk pokok doa. Kita berdoa untuk bagi para dokter, tenaga kesehatan, para peneliti agar dimampukan dalam menjalankan tugas yang berat di masa pandemi ini. Yang kedua, kita berdoa agar pemerintah mampu mengatasi masalah COVID baik secara kesehatan, ekonomi, dan stabilitas keamanan bangsa, sehingga Indonesia tidak terpuruk mengalami krisis ekonomi. Yang ketiga, kita berdoa agar media massa dan media online bijak memberitakan kasus-kasus pandemi yang memberikan rasa tenang dan bukan kepanikan. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa di sorga, pada saat ini kami mengangkat dan berdoa untuk para dokter, tenaga medis, para peneliti. Kiranya Engkau mampukan mereka untuk menjalankan tugas-tugas mereka yang berat di masa pandemi ini. Kami juga mendukung pemerintah kami Tuhan. Kiranya mereka mampu mengatasi masalah COVID ini dengan baik. Baik dalam secara kesehatan, secara ekonomi, dan stabilitas keamanan bangsa. Sehingga Indonesia, negara kami, tidak terpuruk dan mengalami krisis ekonomi. Yang berikut kami berdoa Tuhan untuk media massa dan media online. Kiranya bijak memberitakan kasus-kasus pandemi yang memberikan rasa tenang dan bukan kepanikan. Kami menyerahkan ya Tuhan dan mendukung pemerintah kami, semua tenaga medis, semua media massa dan media online. Kami berdoa untuk para dokter dan para peneliti. Tuhan berkati. Jadikan negara kami berkat bagi bangsa-bangsa lain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.